Yang pertama, saya sendiri juga kaget, ternyata jumlahnya banyak banget. Memang banyak yang belum terlaporkan. Dalam minggu-minggu ini dan minggu depan saya sendiri akan hadir di dalam pemutihan tahap kedua. Nanti yang ketiga saya akan minta Pak Wagub supaya ini ada gaungnya, supaya orang mendengar bahwa pemerintah Jakarta sekarang memutihkan ijazah-ijazah baik SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kita mengadakan acara Lebaran Betawi, dan saya melihat acara terselenggara dengan baik, meriah, hadir seluruh komponen dan juga tokoh-tokoh utama yang ada di Betawi ini. Saya memberikan apresiasi dan selamat, dan secara khusus saya juga meminta acara-acara seperti ini tidak hanya dilakukan pada level provinsi, kalau bisa di kota dan kabupaten yang ada di 5 kota dan 1 kabupaten Pulau Seribu. Antaranya kalau di sini dari wali kota dan bupati, kalau di tingkat kota nanti kita buat lebih semarak, melibatkan camat dan lurah, supaya budaya Betawi itu terjaga sampai dengan di bawah. Dan secara khusus dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, menghimbau, meminta, karena hari ini adalah Hari Bumi, sebenarnya tanggal 22 April, tapi ada instruksi gubernur yang dibuat oleh gubernur sebelumnya. Saya termasuk yang taat patuh untuk menjalankan itu. Nanti kami harapkan hari ini tanggal 26 April jam 20.30 sampai dengan 21.30 lampu mohon dimatikan, dipadamkan, sebagai bagian kita bersama untuk merawat bumi ini. Dan ini menjadi gerakan dunia, dan saya sudah menginstruksikan di dalam internal Balai Kota untuk ini segera disosialisasikan. Baik, Bang Dul, ada yang bisa ya, cukup. Silakan kalau ada mau tanya teman-teman. Yuk. Yang kedua, akan kasih benefit untuk lurah dan lain-lain yang berprestasi. Itu patokannya apa? Penilaiannya dari mana? Yang ketiga, Taman Langsat, Ayodhya, dan ada 3 taman di Jakarta Selatan akan diumumkan dibuat Jokowi. Kira-kira kapan? Jadi yang pertama untuk patung Ehma Tamrin, saya sedang mengupayakan tidak menggunakan dana APBD. Sebab kalau dana APBD terlalu lama. Sementara di Jakarta ini bisa dengan dana-dana yang lainnya, apakah CSR atau KLB atau SLF dan macam-macam. Saya berharap ini bisa dibangun pada tahun ini. Jadi intinya bukan dana APBD. Yang kedua, untuk patung MH Tamrin yang ini, saya tadi diskusi dengan Bang Foke. Keinginan kita, karena patung ini kan bukan patung yang dibuat besar, dan ini pembuatannya di era Bang Yos dan Bang Foke. Seizin Bang Yos dan Bang Foke, patung ini nanti kita taruh di Museum MH Tamrin. Sehingga dengan demikian sekaligus museum itu akan kita renovasi. Saya sudah melihat sendiri museumnya, perangkatnya lengkap, tetapi fasilitasnya kurang sekali, sehingga museum itu akan kami lakukan perbaikan. Patung MH Tamrin yang sekarang kita pindahkan ke sana sebagai bagian dari penghormatan. Kita buatkan patung MH Tamrin yang baru yang sejajar dengan Jalan Jenderal Sudirman sebagai simbol dari Jakarta. Nah, untuk Taman Langsat, Ayodhya dan Lauser kita gabungkan satu, caranya juga sama, tidak memakai APBD. Dan kenapa kami bangun itu merupakan berandanya, tampak mukanya gedung ASEAN. Nanti kami akan hubungkan, karena di sana masih ada taman satu lagi kecil. Kalau ini nanti bisa, maka betul-betul beranda ASEAN atau gedung ASEAN itu menjadi lebih baik. Dan TOD Blok M maupun TOD Blok Bundaran AI kita akan bangun dari KLB-nya salah satu gedung yang ada di Jalan Tamrin. Maka dengan demikian ini bagian dari apa yang kami lakukan, dan mudah-mudahan bisa dilakukan start mulai tahun ini sampai dengan tahun depan, sehingga masyarakat itu melihat perubahan yang signifikan dari apa yang saya dan Pak Wagub Bang Dul lakukan di Jakarta ini.
Yang lain, oh yang Benyamin Sueb. Yang Benyamin Sueb tentunya sepenuhnya kalau urusan anggaran adalah anggarannya Pemda, tetapi kriterianya yang menilai adalah profesional. Jadi bukan orang Pemda menilai, enggak lah. Saya aja juga enggak, Bang Dol juga enggak, ini profesional. Satu lagi kalau ada. Sultan dari Tempo, Mas. Mau nanya soal pemutihan ijazah, kan kemarin baru gelombang pertama ya. Tapi sebenarnya mau mungkin bisa dijelaskan di Jakarta ini ada berapa ijazah yang tertahan, dan Pemprov sendiri untuk tahun ini menyiapkan dana berapa tuh dari mas-mas basis untuk Yang pertama, saya sendiri juga kaget, ternyata jumlahnya banyak banget. Memang banyak yang belum terlaporkan. Dalam minggu-minggu ini dan minggu depan saya sendiri akan hadir di dalam pemutihan tahap kedua. Nanti yang ketiga saya akan minta Pak Wagub supaya ini ada gaungnya, supaya orang mendengar bahwa pemerintah Jakarta sekarang memutihkan ijazah-ijazah baik SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Jadi kemarin ketika saya menerima Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah, ternyata di Syarif Hidayatullah juga yang tidak diambil ijazahnya juga banyak. Nah yang seperti ini nggak boleh terjadi, nggak boleh. Orang sekolah itu kan untuk mendapatkan ijazah. Ketika dia tidak mampu menebus karena memang tidak mampu, pasti ini dari keluarga yang tidak mampu. Dan untuk itu ya pemerintah yang hadir di sana. Dan saya untuk yang seperti ini memberikan prioritas yang utama. Tapi kalau orang yang nggak mau bayar pajak kendaraan, saya kejar. Saya kejar. Dia udah mendapatkan fasilitas, bisa beli mobil, nggak mau bayar, saya kejar. Ya, Oke ya. terima kasih. Wassalamualaikum Dangdutnya udah mulai soalnya, makasih ya. ini aja fotonya sekalian. Bang Dul. Keluarga. Ya, oke. Kesana aja. Oke, sebelumnya dengan siapa, Mas? Dengan Usen. Usen Iya, dari? dari situ Babakan. Dari situ kan Bapak. Iya, Jakarta Selatan gitu. Iya. Mas, hari ini hadir di Lebaran Betawi, seperti apa kesannya, Mas? Sangat senang sekali sih ya. Jadi adanya Lebaran ini kita jadi bisa berkumpul. Jadi buat orang Betawi yang mati obor nih gitu. Jadi nyatu lagi karena ada acara ini gitu. Seperti apa aja keseruannya tadi nih, Mas? Seru banget. Ada tarian-tarian, palang pintu,